Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya mendapatkan struktur tiga dimensi maupun canonical smiles dari senyawa alami yang ingin kita analisis. Di video tersebut kita juga telah mempelajari bagaimana caranya menganalisis potensi senyawa alami yang kita miliki, apakah benar senyawa alami tersebut berpotensi sebagai kandidat obat penyakit tertentu atau tidak. Dan pada video kali ini mari kita lanjutkan analisisnya. Di video kali ini mari kita pelajari bagaimana caranya mengidentifikasi protein-protein yang bisa menjadi target senyawa alami yang telah kita peroleh di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita ke Google terlebih dahulu. Kemudian untuk mencari atau menentukan protein target dari senyawa alami yang kita miliki, kita perlu ke beberapa web server. Web server pertama adalah PubMapper. Nah, tulisannya seperti ini ya. Kemudian di sini ada PubMapper dari www.ilab.edu ini. Ini kita pilih, kita klik kiri sekali. Sehingga kita akan menuju ke website PubMapper ini. Bagaimana cara menggunakan web ini? Nah, di bagian atas ini ada menu Submit Job. Ini kita klik kiri sekali. Kemudian kita upload struktur dari senyawa alami kita. Di video sebelumnya kita memilih kurkumin sebagai senyawa alami. Kemudian di sini ada beberapa format file yang bisa digunakan. Nah, ini SDF sesuai dengan format file kurkumin yang kita unduh kemarin. Sehingga di sini kita bisa langsung klik browse. Kemudian kita cari file yang telah kita download sebelumnya. Nah, ini ya, kurkumin.sdf. Diklik 2 kali sehingga masuk ke sini. Atau browse, kemudian kita pilih filenya, kemudian kita bisa klik open. Ya, jadinya bisa klik 2 kali atau menggunakan menu open, tombol open. Kemudian email address ini perlu kita isi menggunakan email kita masing-masing. Kemudian job description bisa kita beri nama atau bisa kasih deskripsi, tapi ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Kemudian di sini ada tombol continue, kita klik kiri sekali. Kemudian di sini ada isian default aja ya, tidak usah kita ubah, lalu kita klik submit. Lalu kita tunggu prosesnya. Nah, ketika memprediksi protein target menggunakan PubMapper, ini waktunya membutuhkan waktu yang agak lama, ya. Dan nanti akan muncul ID dari job kita. Nah, ID job kita ini perlu kita save karena ID ini bisa kita gunakan untuk mengecek bagaimana progres dari job yang telah kita submit ini. Gitu ya. Nah, ini ID job dari Nah, ini ya. Ini ID job kita. Ini harus kita copy, kemudian kita salin misalkan ke notepad ya. Nah, seperti ini, kemudian kita save notepad ini. Begitu. Nah, ID ini bisa kita gunakan untuk mengecek status job kita. Caranya gimana? Di sini ada menu cek job. Ini bisa kita klik kiri sekali. Kemudian kita salin ID job kita tadi di sini, kemudian kita cek job. Maka akan muncul seperti ini. Nah, statusnya masih dalam antrian job kita ini tadi. Kemudian nanti kalau job kita udah selesai, nanti kita akan dikirimi email dari PubMapper. Saya beri contohnya ya. Contoh dari email PubMapper. Nah, ini. Your PubMapper job ID-nya ini has finished. Nah, ini contohnya ya. Bagaimana caranya kita melihat hasilnya? Nah, ini job ID-nya kita perlu salin. Kemudian di sini ada get result. Ya, di website PubMapper ada menu get result, ini perlu kita klik kiri sekali. Kemudian job ID dari job kita paste di sini, kita salin di sini. Lalu kita klik get result. Maka akan muncul list protein target dari kurkumin tadi. Begitu ya caranya ya. Oke. Kemudian selain PubMapper kita perlu menggunakan web server yang lain. Misalkan Swiss Target. Nah, Swiss Target Prediction. Ini ya, kemudian kita klik. Alamatnya swisstargetprediction.ch. Kemudian tampilan websitenya seperti ini. Spesiesnya kita pilih Homo sapiens. Kemudian di sini tidak pakai SDF tapi pakai Smiles.
maka kita bisa menggunakan smells yang kita dapat dari video sebelumnya ya. Nah, ini smellsnya kurkumin, kita salin di sini. Kemudian secara otomatis di sisi kanan akan muncul struktur 2 dimensi dari senyawa alami kita tadi. Lalu kita klik predict targets. Nah, ini proses ya. Memang membutuhkan waktu juga ini, tetapi tidak selama PathMapper. Kalau PathMapper bisa berjam-jam, sedangkan Swiss Target ini hanya beberapa detik. Nah, ini progresnya. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Kemudian ini bisa kita lihat berbagai protein yang bisa menjadi target dari kurkumin yang struktur 2 dimensinya juga muncul di sini. Selain PathMapper dan Swiss Target, kita juga perlu mengakses web server yang ketiga, yaitu SuperPred. Nah, dari ini, predictioncharite.de. Ini ya, SuperPred. Kita klik kiri sekali. Lalu setelah website tersebut terbuka, kita pilih menu Target Prediction. Ini kita klik kiri sekali. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa tulis nama senyawa kita langsung di sini ya, misalkan kurkumin, atau langsung kita salin smells yang kita miliki tadi. Smellsnya si kurkumin yang dapat dari PubChem. Ini bisa kita Ctrl C, kemudian Ctrl V atau salin di sini. Kemudian klik tombol search. Nah, maka nanti akan muncul struktur 2 dimensi dari senyawa alami tersebut. Kemudian baru kita klik start calculation. Sehingga dia akan mengkalkulasi atau memprediksi protein-protein target dari kurkumin. Nah, ini hasilnya. Oke. Kemudian hasil ini perlu kita save ya. Kita kalau ke PathMapper ke arah bawah, nah di sini ada result downloading. Ini bisa kita klik sehingga akan terdownload dalam bentuk CSV. Kemudian di Swiss Target ini di sini ada export result. Kita pilih yang Excel. Ini ya Excel ya. Kita klik. Kemudian di SuperPred. Nah, di sini ada CSV. Ini ada berbagai macam ya tabelnya. Kita pilih yang ini, non strong binders. Jadi yang paling kuat ya. Nah, ini kita pilih yang Excel. Kita klik juga sehingga terdownload di sini. Nah, ini bisa kita buka file-file ini. Nah, ini kan proteinnya banyak. Setelah kita mendapatkan list protein ini, kita perlu melihat bagaimana interaksi protein-protein target dari senyawa alami. Nah, untuk mendapatkan gambaran interaksi berbagai protein ini, kita perlu mengakses web server yang keempat, yaitu StringDB. String-DB. Seperti ini ya. Kemudian kita klik. Ini merupakan tampilan dari StringDB. Oke, kita cek lagi Excel tadi. Nah, ini Excelnya. Enable editing, diklik. Kemudian kita buka Excel yang lain. Ini yang dari Swiss Target. Enable editing juga. Nah, ini list protein-protein target ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke StringDB. Di sini ada berbagai pilihan, kita pilih yang multiple proteins. Kemudian list-list protein target tadi kita salin ke sini. Ingat di sini ada keterangan one per line. Jadinya satu protein satu baris, ya. Karena kita sudah mendownload Excel-nya, nah, di sini kita tinggal copy saja nama-nama protein ini ke Notepad, ya. Nah, ini kita copy sampai bawah, kita copy, kemudian kita salin di Notepad, kemudian di Excel satunya ini kita copy juga. Kemudian kita salin di Notepad. Nah, ini protein targetnya sudah ada di Notepad semua. Oke, kemudian semuanya kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita salin di kotak list of names ini. Ctrl V. Setelah itu di sini ada organism. Ini ada tanda panah ke bawah, tanda panah ini kita klik. Ini ya. Ada list organismenya, kita pilih yang Homo sapiens, kita klik kiri sekali, kemudian kita scroll ke arah bawah, di sini ada tombol select, kita klik kiri sekali, kemudian ada tombol search, ini kita klik kiri sekali lagi. Kita tunggu sebentar, maka akan muncul daftar list protein yang kita masukkan tadi. Kemudian kita klik tombol continue untuk mendapatkan map dari interaksi protein-protein target yang dapat berinteraksi dengan si kurkumin. Ini ya, ada banyak ya.
Oke. Kemudian tadi fokus kita adalah kita ingin mengkaji potensi si kurkumin terhadap anti sebagai anti kanker atau sebagai obat untuk mengobati kanker. Oleh karena itu, kita perlu menentukan dari berbagai protein target ini manakah protein yang akan kita tindak lanjuti sebagai protein yang akan dianalisis di tahapan selanjutnya. Ada beberapa cara. Ya, yang pertama adalah dengan melihat protein ini satu persatu. Protein yang dihasilkan dari 3 web server awal tadi. Kita cari glikosilase ini apakah berkaitan dengan kanker atau tidak, coagulation factor berkaitan dengan tidak, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah ini misalkan epidermal growth factor receptor, ERBB1. Ini dulu saya pernah belajar ini di bab genetic control of cell division, jadinya kontrol genetik pembelahan sel, bahwasanya epidermal growth factor receptor ini terlibat juga dalam pembentukan kanker ketika dia mengalami mutasi. Maka saya bisa menentukan oke, protein yang akan saya tindak lanjuti dalam analisis bioinformatika dalam penelitian saya adalah yang ini, RBB. Begitu ya. Alternatif pertama penentuan protein target seperti itu. Kita lihat list proteinnya, kemudian kita cari manakah protein yang terlibat dalam penyakit yang kita inginkan tadi. Misalkan Anda penyakitnya osteoporosis, nanti protein target dari senyawa alami yang telah Anda pilih ada banyak. Maka coba identifikasi mana sih protein target yang memang terlibat dalam osteoporosis. Pilih salah satu, begitu ya. Kemudian keep nama itu, simpan nama itu sebagai dasar Anda melakukan analisis selanjutnya. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua adalah kita menggunakan bantuan string DB ini. Nah, kalau kita lihat ini kan mapping interaksi proteinnya. Tapi kalau kita scroll ke arah bawah, nah di sini ada berbagai tabel. Kita cari yang ini, KEGG pathway, ya. Nah, di sini ini EGFR tirosin kinase inhibitor resistance. Nah, ini bisa kita lihat ya. Dari KEGG pathway ini ada berbagai pathway yang bisa kita pilih. Misalkan kanker. Kanker itu pathway-nya ada beberapa. Misalkan ini, ada prostate cancer. Ada EGFR tirosinase kinase inhibitor resistance. Nah, kebetulan karena tadi saya memilih ERBB1 dan ERBB1 itu berkaitan erat dengan EGFR, ya. Jadinya ERB1 itu termasuk EGFR. Maka ini saya klik. Thread. Maka ini akan muncul tanda merah. Setelah saya klik EGFR merah, EGFR ini tombol merahnya muncul. Ketika saya ke atas, maka yang berkaitan dengan EGFR tersebut akan berwarna merah semua. Dan ini bisa kita tarik biar jelas. Nah, ini EGFR-nya. Nah, EGFR akan berwarna merah dan protein yang berinteraksi dekat dengan EGFR juga akan berwarna merah. Nah, gambar ini yang menjadi data kita ya, yang bisa kita laporkan juga di paper yang kita susun. Selanjutnya adalah kita menyiapkan struktur 3 dimensi dari protein target yang telah kita pilih tadi. Misalkan tadi saya pilih ERB1, maka langkah selanjutnya adalah saya menyiapkan struktur 3 dimensi dari ERB1. Bagaimana caranya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.